Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai search engine bagian kedua. Bagi yang belum melihat bab sebelumnya atau video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai pemahaman dasar dari search engine dan sejarah singkatnya. Termasuk perbandingan sekilas mengenai dua search engine terbesar saat ini, yaitu Google dan Bing. Meskipun di Indonesia kita kurang familiar dengan Bing. Kita akan membahas lagi tentang definisi-definisi awal dari search engine. Yang pertama adalah web crawling. Web crawling ini seperti yang saya sebut di bagian sebelumnya, yaitu botnya atau spider. Automated spider that follow link and then analyzes content in pages to determine what should be indexed. Metadata is very important in this phase. Ya. Jadi web crawling ini secara otomatis mesin-mesin pencari itu akan membaca website, dan di dalam website itu ada namanya metadata atau data yang disematkan, yang kita secara awam tidak bisa melihat apa yang disematkan di dalamnya. Yaitu secara teknikal ya, saya tidak bahas di sini. Kemudian ada indexing. Data about web page are stored in an index database for use in letter query. Query ini adalah pemanggilan pencarian data. Jadi misalnya Anda mengetikkan di Google begitu, cara memasak nasi. Nah misalnya, itu adalah query. Yang nanti apa yang kita ketikkan tadi itu akan dikonversi ke dalam satu bahasa teknis, ya, yang kemudian akan dicari di dalam database-nya. Some search engines such as Google store all or part of the source page as well as information about the web page. Ya, jadi Google itu akan menyimpan informasi. Jadi dia secara otomatis akan meng-crawl, berusaha mengunjungi setiap website satu persatu. Kemudian disimpan metadatanya, dan ada yang disimpan sebagian, ada yang disimpan utuh. Tergantung apa ya? Tergantung jenis website tadi. Apakah bisa diambil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah searching and result. Ya, kita semua tahu searching itu apa. The engine look up the index and provide a listing of best matching web page according to its criteria. Ya, yang saya tampilkan di slide terakhir di video sebelumnya itu adalah result. Dari hasil searching, the usefulness of search engine depend on the relevance of the result set it give back. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa search engine ini bermanfaat atau baik jika yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dari hasil pencarian. Faktanya sekarang kita yang harus menyesuaikan. Ya. Meskipun mereka juga semakin lama semakin cerdas untuk memahami natural language. Ini secara teknis kecil ya tentang bagaimana search engine itu bekerja. Jadi dari internet www, ya maka di sana akan ada crawler atau dia akan bergerak sendiri secara otomatis. Bagaimana caranya dia bergerak ya? Karena ada aplikasi atau program di dalamnya yang bisa mensyaratkan aplikasi tadi bergerak secara otomatis, dan itu secara teknis sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Tetapi bagi orang awam itu akan membayangkan hal yang tidak begitu ya. Apalagi banyak film-film kartun yang ya dalam tanda kutip merusak gitu imajinasi kita gitu ya. Apa yang terakhir itu? Oh, itu film kartunnya Disney itu ya, Ralph break di internet. Nah, itu seakan-akan di internet itu ada orang jalan-jalan di situ. Kemudian ada toko buku, ada burung hantunya, nah itu kan merusak imajinasi. Nah, aplikasi tadi ada kontrolnya, crawl control,
berdasarkan dan nanti juga akan disimpan ya di database-nya, di indeksnya tadi. Yang kemudian nanti akan dipecah kategorinya, dianalisis ya, collection analysis modul, dan akhirnya disimpan di page repository. Nah, bagi kita yang mencari atau server klien, maka kita melakukan query pencarian dengan formula tertentu, maka query tadi akan dialihkan ke indeks yang sudah memanggil terlebih dulu dari page repository, kemudian nantinya akan dikembalikan lagi dengan ranking yang sudah ditetapkan oleh search engine tersebut. Ini munculnya di halaman pertama, urutan ke berapa, begitu. Ya. Jadi ada banyak hal yang dilakukan, tapi ingat bahwa sekarang dengan kecepatan internet seperti ini, kemampuan hardware dan server dari tiap search engine tadi yang sudah sangat mumpuni, ya. Di sebelumnya saya sudah tampilkan bahwa untuk mencari sekian ratus juta result, maka Google hanya membutuhkan bahkan tidak sampai 1 detik, tapi 0, sekian detik. Ya, sangat cepat dan bisa dibilang akurat ya sekarang. Nah, bagi Anda yang di marketing sebenarnya pertanyaannya adalah ini. Ngapain kita belajar search engine? Apa hubungannya dengan marketing? Nah, begitu. Satu, bahwa semakin baik kita tampil di search engine, maka semakin baik juga untuk kepentingan iklan kita. Kalau kita melakukan iklan, semakin baik juga untuk pencarian produk kita di internet. Hal ini sama dengan kalau Anda di supermarket atau di minimarket, bahwa di situ ada namanya teori tentang display. Ya. Mungkin ada beberapa dari program studi ya yang mengajarkan itu, ada yang tidak begitu. Apa yang harus didisplaykan? Yang fast moving atau yang slow moving? Tapi secara sederhana saya bilang begini. Kalau Anda di kasir itu kan ada beberapa barang ya pasti. Nah, display barang yang ada di kasir ya pada saat orang sambil menunggu, sambil mengantri, maka itu akan menjadi hal yang sangat kuat ya, berpengaruh. Yang bahkan sebelumnya tidak punya niatan beli akhirnya jadi beli. Apalagi kalau ada ketertarikan khusus di situ atau ada diskon di situ, itu akan berbeda nanti. Ya, itu akan berbeda. Itu kalau kita di offline ya. Bagaimana kalau di online? Nah, seperti ini. Misalnya ada dokumen ID. Kemudian saya punya website tentang puisi yang isinya puisi cinta. Nah, di situ ada yang membuat domain lovesick poem. Ada yang membuat domain enduring love. Ada yang membuat domain love crazy. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Pada saat pencarian dengan kata kunci hati, heart, ya, pada kata tersebut ada di mana posisinya? Bagaimana dengan kata kunci love? Siapa yang menang dari ketiga website tadi? Nah, hal-hal seperti ini yang sangat berpengaruh gitu. Sehingga nantinya pada saat pemilihan nama itu juga berpengaruh juga. Nanti akan kita bahas pemilihan nama ini di bab yang berbeda ya. Di bab mengenai domain name and branding. Nah, jadi ini kuncinya search engine. Jika kita tidak melakukan proses pemasangan iklan. Tetapi jika kita melakukan proses pemasangan iklan, lain ceritanya. Karena kita membayar. Ya, tanpa harus repot segala macam seperti ini, ya pasti di atas. Nah, tapi nanti ada satu kasus bahwa kita memang tidak bisa masang iklan. Ya, dan itu fungsinya digital marketing di situ. Biasanya orang-orang bilang page one begitu ya, supaya ayo kita muncul di halaman pertama begitu. Secara organik tanpa iklan. Nah, misal supaya kalau dicari ini muncul di sini, itu nanti akan memperbesar peluang produk kita dilihat, memperbesar peluang
adanya brand exposure, memperbesar peluang produk kita untuk laku, misalnya begitu. Apakah itu salah? Saya jawab tidak. Karena memang di situ ada planningnya, ada perencanaannya. Ada trial and error juga pasti. Jadi nggak mungkin ya kemudian tiba-tiba ada orang, wah langsung sekali masang langsung pasti bisa gitu ya, tidak. Ya, mungkin dia bisa untuk produk A, tapi produk B belum tentu. Kenapa? Karena seperti yang ada di slide ini, kita harus melihat dulu siapa kompetitornya. Misal di sini, lovesick poem, ada kata-kata poemnya, ada kata-kata puisi. Kalau kita memang bertarung di jasa puisi, ya itu pasti menang dibandingkan dua yang lain. Enduring Love and Love Crazy. Karena ada kata kuncinya. Tetapi di satu sisi, lovesick poem ini tiga kata ya. Frase yang terdiri dari 3 kata, sedangkan 2 pesaingnya jauh lebih pendek. Tapi kalau dari search engine, dia tetap nomor 1. Ya, saya sangat percaya itu. Tapi kalau yang 2 pesaingnya beda. Meskipun di sini tidak dijelaskan sebenarnya 2 pesaingnya tadi jualan apa. Apakah hanya website iseng? Begitu, kalau hanya website iseng gitu nggak penting banget ya. Tapi kalau memang ada yang dijual di situ, entah itu nanti dari iklan atau memang jualan produk atau jualan jasa, nah itu hal yang sangat berbeda. Ya, hal yang sangat berbeda. Jadi kunci utamanya atau kunci pertamanya ada di sini dulu. Bahwa search engine yang baik, penerapan yang baik akan membawa bisnis sukses yang baik juga. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Masih di bab mengenai search engine, masih di dalam materi kuliah online atau modul dari IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.